Maka yang pertama obatnya adalah istighfar, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Daripada kita menonton media-media maksiat hanyalah menambah dosa, lebih baik kita bersama menonton serta share media-media Islam. Semoga kita diberi hidayah dan pahala yang berlipat. Simak terus ulasan video ini hingga akhir supaya tidak salah paham. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, share Aura Islam serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dakwah menarik selanjutnya. Bil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan, malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Banyak yang sudah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau lihat malaikat maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Cara yang paling bagus, mandi taubat. Semua sudah mandi? Yang bilang udah, yang udah aja. Mandi taubat. Gimana mandi taubat Pak Ustadz? Seperti mandi wajib, basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Saya nggak bisa mandi Pak Ustadz, karena kata dokter kena rematik, nggak boleh kena air. Kalau kena air mati. Tayamum. Yang nggak boleh kena air tayamum. Tayamum pun nggak bisa. Kami sholatkan. Mana ada halangan untuk tayamum? Itulah sayangnya Allah. Dia tahu ada orang yang nggak bisa kena air, maka dikasih dispensasi. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan, Allah tidak ingin beri kesulitan. Ini yang pertama. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 10 tepat, 15 menit obat yang pertama. Banyak-banyak istighfar. Yang akan saya sampaikan ini 4 obat, kali 15 menit, 60 menit. Sesuai tertulis di botol 600 ml. Kita masuk obat yang kedua. Tapi yang paling bagus, mandi taubat, bersih suci, menghadap ke kiblat, usolli sunnatat taubat. Yang pakai usolli, yang nggak pakai usolli, niat tidak berhuruf, niat tidak bersuara, niat tidak bertulisan. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat adalah hati. Maka dalam hati saja. Allahu Akbar. Ente sholat nggak pakai niat? Dalam hati guys. Urus saja niatmu, jangan kau urus niatku. Yang penting niat kita sama-sama sama-sama baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Saya nggak pakai Allahu Akbar kabiro Pak Ustaz. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Saya pun nggak pakai Allahumma ba'id Pak Ustaz. Terus pakai apa? Belum hafal, baru tobat. Langsung aja Al-Fatihah. Karena bacaan iftitah itu hukumnya sunnat. Tapi jangan lupa tetap hafal. Langsung Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan Fatihahnya betul. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau Fatihahnya tidak betul. Fatihah benar-benar. Ini banyak orang sekarang baca Fatihah satu nafas putus. Macam bakwan panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kau baca Fatihah ketika jahar, begitu jugalah baca Fatihah ketika
sir. Ini banyak ketika jahar kalau ada orang banyak, apalagi dia sholat berjamaah. Masya Allah, tabarakallah. Oh, tisu. Di beberapa tempat kadang kalau saya ceramah dikasih kertas tulisan waktu 5 menit lagi. Ini tisu gunanya supaya wajah Ustadz itu tidak berminyak. Putih. Lampunya sudah dipasang cerah supaya wajah Ustadz putih. Jangan sampai nanti dia upload kelihatan, wah ini nampaknya Ustadz sesat, mukanya hitam. Allah, tabarakallah. Maka tidak ada cara lain kecuali minta ampun, minta taubat kepada Allah. Kalau silap salahnya kepada Allah, minta ampun pada Allah. Bagaimana kalau salahnya kepada tetangga, kepada kawan, kepada sahabat, kepada teman sekantor? Apa bisa minta ampun kepada Allah? Tidak bisa. Maksudnya kalau saya tanya gitu jawablah. Masa saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, ampunkan salahku kepada Ustadz Jujun Junaidi, ya Allah. Bisa apa enggak? Mana bisa. Minta ampun sama orangnya, minta maaf. Masalah salam kita enggak dibalas, bukan urusan. Masalah kita datang dilempar pakai panci, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah minta maaf. Tapi jangan ngomong gitu. Jangan nanti ngomong, Assalamualaikum tetangga, aku minta maaf. Masalah kau lempar, enggak apa-apa. Itu maksudnya. Boleh jadi Allah menguji kita dengan penyakit, boleh jadi Allah menguji kita dengan miskin, tapi ada kalanya Allah menguji kita dengan kawan kita, dengan sahabat kita, menguji kesabaran kita. Apakah kita siap minta maaf kepada dia atau tidak? Kalau kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan, tanamkan dalam hati, ini adalah orang yang dikirim Allah untuk menguji iman saya. Tapi dalam hati jangan ngomong, aku minta maaf ya, tiada maaf bagimu. Kaulah orang yang dikirim Allah untuk menguji imanku. Ini enggak jadi damai. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali untuk menolak segala malapetaka, bencana, musibah ini, apapun namanya, adalah beristighfar, minta ampun, taubat, nasuha. Nasoha artinya menyambung yang putus. Nasoha menyaring madu. Madu itu kalau disaring itu biasanya madu ada lilinnya, betul. Sarang lebah itu bercampur, ada lilitnya, ada anak lebahnya, ada bapak lebahnya, ada emak lebahnya. Maka dicampur semua, itu makanya kadang rasa madu itu pahit. Kenapa? Karena bercampur di blender biar banyak. Akhirnya disaring. Proses penyaringan lebah itu bahasa Arabnya nasoha. Maka disebut taubat itu dengan taubat nasuha. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ini manis, tapi bercampur dengan yang pahit-pahit. Buang lilinnya, buang sarang lebahnya, buang anak lebahnya, maka keluarlah madu yang disaring bersih. Di antara beda kami di Sumatera dengan di Jawa Barat, pagi-pagi sudah terasa. Di Jawa Barat minum teh nggak pakai gula. Belakangan baru saya tahu rupanya nggak perlu pakai gula karena orang Jawa Barat manis-manis. Ada yang ngasih tahu saya, Ustadz jangan heran di sini nggak pakai gula. Makanya nggak banyak yang kena diabetes mellitus. Sehat-sehat semuanya insya Allah. Amin. Makanannya segar-segar, daun-daun muda, segar-segar, daun kemangi, daun apa kol. Makanya orang Jawa Barat nggak bisa lomba lari. Pas dia lomba lari, dilihatnya ada daun muda, berhenti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu, sampai mana tadi ceritanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama obatnya adalah istighfar, taubat nasuha, minta ampun kepada Allah. Nabi yang tidak ada silap salah dan dosa 100 kali, maka kita mestinya lebih banyak daripada 100 kali. Saya malu kalau bawa tasbih Pak Ustadz, kalau ngitung pakai tangan cuma 336699, 336699, lebih daripada itu error. Gimana cara ngitungnya? Pakai tasbih. Di Madinah ada tasbih 1 meter panjangnya, 1000. Repot Pak Ustadz bawa tasbih. Terus sekarang sudah ada tasbih digital. Letakkan di ujung jari seperti cincin. Tapi pelan-pelan. Ini banyak juga saya lihat.
100, 200, 1000. Begitu udah 1000 langsung dipoto, langsung upload. Alhamdulillah udah 1000. Bukan itu tujuannya, bukan mau banyak-banyakan angka. Lebih baik kualitas atau kuantitas? Kualitas. Maka beristighfar. Banyak orang berzikir Allah, 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 Allah. Tapi di masjid kita dari jauh tadi saya sudah dengar suara Allahu, Allahu, Allah. Saya dengarnya jauh. Ini nampaknya masjidnya masih jauh ini Pak Ustaz. Rupanya suaranya ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua adalah man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah kirimkan 10 kebaikan. Huttat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 silap dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihil ma'ulik al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq yahdi ila bika siratal mustaqim. Boleh. Salawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Boleh. Yang enggak hafal panjang Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Yang penting ikhlas. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Nabi mendapat kiriman salawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insyaallah. Dijauhkan Allah dari malapetaka, bencana, musibah, narkoba, sabu-sabu, utau, lem kambing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mendoakan kita, yang doanya dikabulkan Allah, yang doanya tidak ditolak Allah. Allah jamin untuk dia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad. Allah kalau sudah berjanji, Allah tidak ingkar janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Doa kita ditolak Allah, zikir kita belum tentu diterima Allah, taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi. Tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar, belum tentu dapat haji mabrur, tapi solawat pasti diterima Allah. Satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah solawat. Kenapa? Karena solawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah, salamullah. Wah itu lagu sebelah sana Pak Ustaz, lagu kami lain. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Yang mau
mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau